Nah, ungkapan yutayyibuhu mahalla itu tadi rasanya memang lebih pas dimaknai sebagai membersihkan tempat tersebut karena hubungannya kan dengan cebok. Tetapi karena kalimat berikutnya tadi itu kama yutayyibuhul istijmar bil bakhur, kayaknya kok tidak terlalu pas. Dan memang harusnya istijmar dalam makna istinja yang tidak menggunakan air itu harusnya memang bukan cuma sekedar membersihkan, melainkan juga pada saat yang sama menjadikannya harum, menghilangkan bau busuk, menggantinya dengan bau harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam bincang istimewa wewangi tuntunan Nabi. Kenapa istimewa? Karena setiap ikhtiar untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti istimewa. Karena kita mengikuti sebaik-baik teladan yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai uswah hasanah bagi kita semua. Termasuk dalam berwewangi. Nah ini Ustaz, urusan wewangi ini kok dalam sekian pertemuan yang dulu tentang gaharu ya, itu ada istilah istijmar. Betul ya. Ini kan bagi kita atau teman-teman yang pernah belajar fikih toharoh, ini kan istilahnya kan jadi agak menimbulkan apa ya? Karena istijmar itu kan juga dikenal atau di bidang fikih ya. Iya, istinja bil jimar atau menggunakan batu ya, yang ukurannya agak kecil itu ya. Sehingga kok istilahnya itu betul itu istijmar yang dimaksud adalah memang menggunakan bukhur itu atau sebenarnya ada kesalahan istilah. Nah, alhamdulillah ini penting untuk kita bahas itu karena tempo hari saya juga heran ketika saya ada acara, ada majelis di Jombang, saya nyebut istijmar, ada sebagian yang agak begini. Saya nggak langsung nangkep, ada apa begini. Lalu ada yang juga yang tanya kepada saya, itu dari sebuah ma'had ya, tanya tentang istilah istijmar ini. Kok berwewangi pakai bukhur itu kok pakai istijmar menjijikkan. Ya ringkasnya istijmar itu kan istinja yang tidak menggunakan air. Nah, pada asalnya istinja yang menggunakan jimar, yakni batu yang kecil gitu. Kok ini disebut istijmar? Ya kalau pakai bahasa sederhana salah kali itu. Jangan-jangan gitu. Lalu ada juga seorang ustadz dari sebuah ma'had juga menyampaikan dengan bahasa yang agak berbeda, menyampaikan kok saya diteringat dengan ini ya pelajaran toharoh itu. Oh iya. Saya akhirnya sempat terpikir apakah sebaiknya saya hapus saja dulu tuh saya perbaiki video kita mengenai istijmar yang waktu itu fokusnya kepada gaharunya gitu, bukhurnya. Lalu nanti diunggah lagi video yang sama dikasih keterangan. Tetapi saya berpikir itu tidak mendidik karena itu akan sangat baik kalau kita memang fokus membahas bahwa dua istilah itu memang sama-sama dikenal dan sama-sama sumbernya dari hadis. Berkenaan dengan istijmar yang kaitannya dengan berwewangi, nah ini akan lebih enak kalau disambi beristijmar juga. Istijmar dalam makna berwewangi dengan bukhur ya. Jadi yang begini ini, tindakan begini ini adalah istijmar. Nah nanti kalau sudah nyala, nanti kita masukkan gaharunya. Nah, yang mana lagi? Monggo. Ada itu apa ada itu? Kalau itu lebih tipis, terbakarnya lebih sempurna. Ini agak tebal-tebal, tapi boleh aja. Oke, kita coba. Ya. Nah. Ini belum ya, karena masih asap. Iya, ini masih asap. Ya. Asap arangnya itu. Jadi kalau sebenarnya istijmar yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini adalah istijmar sebagaimana
Ya, nah itu nanti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang sangat masyhur dengan syarah Sahih Muslim, karena istilah ini ada dalam Sahih Muslim. Oh, Juga ada dalam An-Nasai. iya. Jadi dari Nafi' dia berkata bahwa Ibnu Umar beristijmar. Jelas sekali beristijmar dengan kayu. Kalau dalam hadis itu bil aluwah. Mohon maaf, ini bukan pakai ini bil aluwah. Ya, bil aluwah bukan aluwah ya. Bil aluwah ternyata. Yakni dengan kayu. Al-aluwah itu apa? Al-aluwah itu para ulama mengatakan al-aluwah itu adalah ud, gaharu. Jadi sudah pas keping gini. gaharu Ya, seperti ini ya. tanpa campuran. Tanpa campuran itu maknanya apa? Karena di antara cara beristijmar berbukhur itu ialah membakar gaharu yang ada campurannya. Di misalnya yang diharumkan menggunakan pewangian ini sambil kita santai gini ya biar biar lebih. Nah ini masya Allah harum. Atau dengan campuran kafur. Oh, masya Allah. Jadi ini diteteskan di atasnya atau resinnya disandingkan atau memang dicampurkan sedemikian rupa sehingga menjadi satu campuran yang sempurna, yang padu begitu. Ya. Jadi atau dengan kafur yang dicampur kayu gaharu. Itu yang kita dapati dalam Sahih. Ini kafur Muslim. ini yang dimaksud adalah yang asli ya, bukan yang kapur Betul, barus. bukan kapur barus. Walaupun itu diambil dari dari Betul. aslinya kan dari kafur yang dari daerah Barus ya. Ya. Kafur yang getah dari pohon kafur. Cinnamomum camphora. Cinnamomum camphora. Wah, ini suatu kali perlu juga itu. Insya Allah. Yang terbaik dari kampar harusnya. Masya Allah, Riau. Ya, dan kampar sendiri, kata kampar berasal dari kata kafur itu, kampor itu. Masya Allah, ini kita sangat kaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi di dalam Sahih Muslim itu kita mendapati istilah. Kemudian beliau berkata, demikianlah Rasulullah SAW beristijmar. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi, dan kita tahu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu orang yang paling presisi dalam meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini agar lebih presisi, saya sengaja memang mencatat apa yang dibahas panjang sebenarnya sarohnya itu, tapi di antara hal penting karena hari ini kita bahas ini bener ini istilahnya istijmar. Istijmar ini. Bukannya ini bener istijmar ini gitu. Iya. ini kita sedang beristijmar. Masya beristijmar dan kita menggunakan yang pertama yakni menggunakan bukhur tanpa campuran. Bukhur tanpa campuran. Artinya kita bisa mencampur. Kalau dulu dengan kafur, kita bisa mencampur dengan tip yang lainnya. Ini dengan gaharu juga, minyak wanginya. Ini campuran gaharu dan ambar. Nanti bisa dicoba diteteskan itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya memberikan syarah atas hadis tadi antara lain karena memang itu ada pembahasan sebelumnya syarahnya itu al-istijmar, yakni istijmar itu huna istimal, yakni penggunaan atau penerapan pemakaian atib, wewangian yang tabi'i, asli dan thayyib gitu kan. Tib. Yang ini sekaligus menegaskan bahwa yang seperti ini juga termasuk tip, bukan hanya minyak wangi. Ya, jadi tip itu bisa berasal dari gaharu, kayu gaharu yang dibakar. Seperti ini ya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi watabakhur bihi, dan bertabakhur yakni membakar bukhur. Jadi menggunakan bukhur, watabakhur bihi, dengannya. Dengannya. Nah, ungkapan istijmar diambil dari kata al-mijmar. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu, wahwa al-bakhur, yakni bukhur. Sementara bukhur sendiri kita ingat maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah ud, penggunaan gaharu.
Walaupun bukhur bisa lebih luas, tapi pada asalnya adalah menggunakan gaharu untuk dibakar ataupun sondal. Gitu. Nah, ini Masya Allah. Jadi memang keping-keping gaharu ini yang mungkin tadi ya Imam An-Nawawi menyebutnya mirip seperti batu ya. Makanya namanya juga istilahnya mirip ya. Iya. Masya Allah. Nah, sementara dalam hadis lain kita menjumpai dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bersuci dengan selain air tadi ketika orang habis buang air kecil maupun buang air besar, memang istilahnya adalah istijmar. Wa man istajmara, dan barang siapa melakukan istijmar itu dawuhnya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia buat ganjil. Itu yang kita dapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ada di dalam berbagai hadis lainnya. Karena kita lebih fokus kepada istilah istijmar itu. Istijmar itu. Lalu apa yang dimaksud dengan istijmar? Nanti kita dapat juga dalam beberapa hadis lainnya. Banyak hal, tetapi ada hal yang menarik bahwa istijmar itu bersuci dengan menggunakan selain air ketika orang selesai buang air kecil maupun buang air besar. Disebut istijmar itu al-istijmaru. Nah, yang istijmar itu adalah al-istinja wa tamassuhu bil jimar. Jadi istinja dan mengusap, mengelap, bekas keluarnya kotoran kotoran itu tadi ya. Untuk mensucikannya bil jimar dengan menggunakan batu-batu kecil. dengan jimar. Wahia yakni al-hijarah, batu as-sighar, batu yang ukurannya kecil. Okay. Jadi ini kita biar lebih jelas bahwa memang dua-duanya itu istilahnya istijmar. Nah, yang menarik nanti kita jadi paham kenapa kok ini juga disebut sebagai istijmar. Dikatakan istajmara ialah apabila seorang mengusap dengan batu. Ada yang kecil, ada yang agak besar. Ya, itu istilah yang untuk fikih. Untuk fikih. Taharah. Tadi kita bahas untuk berwangi, berbukhur, ini tabakhur. Istilah resminya, ofisialnya itu adalah istijmar. Ya. Nah, tindakan ini disebut istijmar. Yang membersihkan diri dengan batu tadi, nggih? Iya. Disebut istijmar. Li'annahu yutayyibul mahalla, karena ia nah di sini yutayyib itu kan mestinya membersihkan. Iya. Tetapi ini menggunakan kata yutayyib karena bukan cuma membersihkan. Oh, menarik. Jadi saya sendiri, lalu saya menelusuri lebih jauh. Waktu itu pakai apa ya? Nah, biar lebih jelas adalah dikatakan disebut istijmar karena dia membersihkan, mengharumkan tempat tersebut itu. Artinya disebut penjelasannya begini, disebut istijmar karena dia menghilangkan bau busuk, membersihkan sehingga aman dari bahaya dan sekaligus mengharumkan. Cuma pertanyaan saya adalah mengharumkannya pakai apa itu ya? Kama sebagaimana yutayyibuhul istijmaru bil bakhur. Sebagaimana berharum-harumnya istijmar, jadi ketemu lagi kata istijmar dengan menggunakan bukhur. Jadi diumpamakan seperti orang bertabakhur, beristijmar dengan bukhur ini. Dari penjelasan ini, takrif pembahasan mengenai istijmar yang bermakna cebok itu bermakna istinja tanpa dengan air, dengan batu pada asalnya. Karena kemudian bisa dengan menggunakan tisu itu juga disebut sebagai istijmar. Karena menggantikan fungsi batu. Nah, ini juga disebut sebagai istijmar. Cuma yang menarik buat kita itu kama yutayyibuhul istijmar. Bil bakhur ya. Ya. Berarti
Ini sisi lainnya ya. Iya, iya. Berarti mestinya orang Islam itu Masya Allah selesai buang air, bebersih, itu bukan cuma mengguyur dengan air, melainkan keluar tuh nggak bikin pusing orang yang masuk berikutnya gitu ya. Allah. Itu karena di sini kama sebagaimana berharum-harumnya istijmar dengan menggunakan bukhur. Nah, ungkapan yutayyibuhu mahalla itu tadi rasanya memang lebih pas dimaknai sebagai membersihkan tempat tersebut. Karena hubungannya kan dengan cebok. Ya, ya. Tetapi karena kalimat berikutnya tadi itu kama yutayyibuhul istijmar bil bakhur, kayaknya kok tidak terlalu pas. Dan memang harusnya istijmar dalam makna istinja yang tidak menggunakan air Tadi, itu nggih. harusnya memang bukan cuma sekedar membersihkan, melainkan juga pada saat yang sama menjadikannya harum, menghilangkan bau busuk, menggantinya dengan bau harum. Masya Allah. Jadi karena itu, kalau berikutnya kita membahas istilah istijmar, jangan rancu, dan justru sebaliknya, kalau misalnya suatu saat bepergian ke Eropa, kita di WC nggak ketemu air, atau kita misalnya di pesawat kadang-kadang susah juga untuk menggunakan air, mau cebok pakai air gimana ya? Nah, maka jangan lupa bahwa tugas kita itu seharusnya bukan cuma membersihkan, tetapi menghilangkan bau busuk dan mendatangkan bau harum. Masya Allah. Jadi jelas ini ya, istijmar memang istilah yang akrab di fikih toharah untuk istinja bil jimar tadi. Dan sekaligus juga kalau kita bicara tentang wewangi tuntunan Nabi adalah istijmar adalah berharum-harum dengan bukhur, dengan keping gaharu yang kita bakar seperti ini. Nah ini yang gaharu yang tanpa campuran, kita bisa coba dengan dikasih campuran, walaupun kita tidak mencampurnya dengan menggunakan dengan menggunakan kafur. Ya. Tapi boleh pakai ini. Tapi tetap tip ini ya, Ustaz ya. Ya. Campurannya jangan yang menggunakan sintetis artifisial, tapi tetap menggunakan yang tip, yang asli, asli dan thayyib nggih. Ya, sehingga kita dapat melihat dan sekaligus mengamalkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi itu, mudah-mudahan lebih memahamkan kita dan menghilangkan kerancuan mengenai istijmar. Masya Allah, demikian semoga bermanfaat. Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda memiliki keping gaharu di rumah, silakan beristijmar dengan keping gaharu. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita tahu diamalkan oleh satu di antara sahabat yang paling presisi dalam meniru beliau, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, dan bangunan-bangunan kita yang lainnya harum dengan bukhur yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga itu mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.